Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Rekan-rekan sekalian, kembali saya pada kesempatan ini saya akan hadirkan suatu ulasan penting terkait dengan masalah figur Capres Anies Baswedan dan pandangannya tentang Indonesia dan kebijakan-kebijakan ekonomi bila yang bersangkutan misalnya ditakdirkan menjadi Presiden Republik Indonesia atau memenangkan Pilpres 2024 yang akan datang. Nah, ada pandangan dari para ahli ekonomi setidaknya yang mengatakan memberi penilaian terhadap yang bersangkutan, yaitu Anies Baswedan. Dia mengatakan bahwa Anies Baswedan ingin perbaiki kebijakan yang berdampak buruk pada rakyat. Nah, apa yang dimaksud dengan kebijakan yang berdampak buruk pada rakyat? Dari sang ahli ini tentang pikiran Anies Baswedan, marilah kita coba untuk mendengarkan secara lengkap tentang pandangan Capres Anies Baswedan melalui figur pengamat ekonomi ini yang dimuat di Indonesian Today pada tanggal 18 Juni 2024. Saudara sekalian, Anies Rashid Baswedan memiliki keinginan untuk mengubah kebijakan-kebijakan yang salah, utamanya yang berdampak buruk terhadap nasib rakyat seperti harga padi, beras, minyak goreng, dan seterusnya. Berarti soal logistik ya. Jadi memang saudara sekalian, seperti yang kita dengarkan selama ini bahwa Anies memang seorang sosok pemimpin yang peduli terhadap rakyat kecil, sehingga kalau misalnya kebijakan-kebijakan yang ekonomi ya yang berdampak terhadap rakyat kecil, yang tidak menguntungkan rakyat kecil, pasti kebijakan itu akan diubah. Nah, hal itu disampaikan ekonom senior Awalil Rizki saat menjadi pembicara dalam Rembuk Wedangan Rabu malam di rumah Anies Rashid Baswedan tanggal 14 Juni 2023. Salah satu tim pakar Anies Rashid Baswedan yang saat menjadi gubernur Jakarta itu menyatakan kalau bicara ekonomi memang bisa bicara macam-macam pembahasannya. Misalnya masyarakat yang mengeluhkan harga minyak goreng yang mencapai 18.000. Sambungnya, apabila kebijakan tidak salah bisa mencapai 10.000 atau 12.000. Saya ulangi, salah satu pembuat konsep ekonomi beliau, Anies Baswedan, bisa jadi harga normal menjadi 10.000 atau 12.000. Kalau sekarang kan 18.000, itu nggak benar katanya. Dia kritik tentang harga minyak goreng yang sampai mencapai angka 18.000 itu sudah kebijakannya sudah tidak benar. Padahal kebijakan itu hanya bisa, minyak goreng itu bisa dengan harga 10 sampai 12.000 saja. Kita bisa hitung harga produksinya berapa, banyak harga barang yang harusnya tidak begitu tinggi, kata beliau. Namun Awali juga menekankan untuk harga padi ataupun beras harus dipahami memiliki komponen agak rumit. Kalau harganya terlalu rendah, petaninya bagaimana? Kalau terlalu tinggi, konsumennya bagaimana? Katanya. Jika ada masalah dengan kebijakan yang tidak benar, tambahnya hal seperti itu bisa diperbaiki oleh Anies karena rekam jejaknya tentang di bidang kebijaksanaan untuk memihak rakyatnya begitu jelas, katanya. Saudara sekalian, banyak konsep kerja di Kemendikbud yang banyak didasari perhitungan yang masuk akal untuk dilakukan dan masyarakat membayar lebih murah, kata Rizky ketika dia mencontohkan ketika Anies Rashid Baswedan menjadi Menteri Pendidikan. Saudara sekalian, acara Rembuk Wedangan Rabu malam tersebut diadakan oleh DPD Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera atau ANIS Kota Solo. Hadir dalam kesempatan itu hampir ratusan peserta, mereka berasal dari berbagai simpul relawan di Solo Raya. Nah, itulah kadang-kadang sekalian ya, suatu sedikit selintas tentang berita soal kebijakan Anies Rashid Baswedan yang kebetulan yang bersangkutan sebagai narasumber itu juga sudah menjadi staf ahlinya Anies ketika Anies menjadi gubernur DKI Jakarta, sehingga dia juga seorang ahli di bidang ekonomi.
dan mungkin juga mengetahui tentang banyak soal kebijakan-kebijakan publik ketika Anies menjadi gubernur DKI Jakarta, sehingga dia meyakini bahwa bila Anies itu tidak tegahan ya, dia tidak tegahan kalau rakyat kecilnya itu mengalami kesulitan misalnya di bidang ekonomi karena misalnya harga-harga yang naik, kemudian mereka dirugikan oleh sebuah kebijakan yang pemerintah bikin, itu tidak tegahan. Telah seperti juga misalnya buruh ya, upah buruh yang lalu dinaiknya cuma 32% dari kebijakan pemerintah nasional akibat dari pandemi itu. Tetapi Anies kemudian tidak menggunakan aturan nasional itu dan mengambil kebijakan lain dan meminta tentunya atas sinkronisasi kebijakan ke Menteri Tenaga Kerja maupun pemerintah, sehingga yang 32.000 itu yang merupakan kebijakan nasional secara nasional itu dia naikkan lagi menjadi kurang lebih 300-an rupiah atau 200-an ribu rupiah lebih, ditambah dengan subsidi silang di bidang transportasi maupun logistik bulanan. Sehingga itulah yang dilakukan oleh Anies, sehingga Anies ini dipercaya bila dia menjadi presiden maka kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak menguntungkan rakyat kecil, terutama rakyat mayoritas yang banyak bergantung terhadap kebijakan itu, suatu masalah yang berkaitan kebijakan itu, pasti kebijakan dirubah dan dia berpihak kepada masyarakat yang dianggap dirugikan itu oleh kebijakan yang tidak menguntungkan atau merugikan masyarakat umum itu. Itulah kira-kira pandangan mereka, sehingga mengatakan bahwa bila suatu kebijakan itu merugikan masyarakat banyak, misalnya di sektor misalnya pertanian, di sektor perikanan, di sektor perminyakan dan lain sebagainya, itu pasti Anies sebagai pemimpin negeri ini bila terpilih nanti pasti akan merubah kebijakan itu dan memihak kepada kepentingan rakyat yang lebih besar. Demikian kawan-kawan sekalian, apa yang kita bisa tangkap, clue yang kita bisa tangkap dari tulisan tadi, dari uraian yang disampaikan oleh seorang yang dia diduga mengerti soal-soal ekonomi mikro. Terima kasih kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.